Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kawanku semuanya yang kami hormati, pemburu Scopus di seluruh Nusantara. Mungkin ada yang dari negara tetangga, tadi ada chat dari negara tetangga yang mau ikut bergabung. Mudah-mudahan ada di ruangan ini. Kawan-kawan semuanya, baru saja ada informasi bahwa ada berita discontinue di scopus.com, beberapa jurnal yang Bapak dan Ibu juga bisa cek dan download di scopus.com, Bapak dan Ibu boleh cek itu. Dan yang saya ingin katakan di sini adalah di antara paper yang terpublish di jurnal yang discontinue itu, ada juga kawan-kawan semuanya yang perlu diperhatikan adalah yang baru terdetek terindeks Scopus. Dan yang saya bandingkan antara yang discontinue dan yang baru terindeks Scopus, lebih banyak yang terindeks Scopus. Jadi kawan-kawan semuanya, jadi ada jurnal yang discontinue beberapa, tetapi ada juga jurnal yang baru terindeks Scopus yang jauh lebih banyak. Apa artinya, kawan-kawan semuanya? Kawan-kawan perlu perhatikan bahwa discontinue itu wajib ada. Kenapa itu harus ada? Karena kawan-kawan semuanya, Scopus itu seperti almari, ya, seperti almari. Almari yang isinya adalah hasil-hasil riset, ide-ide riset, kemudian itu diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan kawan-kawan semuanya bisa kita bayangkan, kalau misalnya jurnal-jurnal itu ada yang mempublish paper-paper yang tidak berkualitas, tentu itu harus digeser. Jadi harus digeser. Apa artinya digeser? Ya salah satunya harus diinvestigasi, dan kalau misalnya harus discontinue, ya discontinue. Supaya apa? Menjaga kualitas dari ide-ide dari riset itu. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, jangan pernah merasa gelap, jangan pernah merasa rendah. Kalau misalnya ada papernya yang di jurnal tertentu dan jurnal itu sekarang discontinue. Jangan merasa rendah, jangan merasa pesimis, jangan merasa dunia ini gelap. Itu biasa saja. Someday, kawan-kawan semuanya, jurnal itu juga akan terindeks kembali. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, discontinue itu biasa. Sebagaimana orang bisa naik sepeda, dan tentu ada saatnya dia pernah jatuh. Dan itu biasa. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan pernah merasa motivasinya turun gara-gara ada discontinue. Oke, baik. Saya akan menjawab yang... Pak Bu. Ya, Bapak, kita buat sepakatan. Pertanyaannya lewat chat dulu ya, Pak. Ya, pertanyaannya lewat chat dulu. Saya akan batasi lewat chat dulu supaya kawan-kawan semuanya, kalau ada yang langsung bisa saya jawab di sini. Kalau nanti harus saya buka pertanyaan secara oral, tentu akan memakan waktu ya. Oke, baik. Saya siapkan. Muhammad Abdu. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu mensubmit papernya ke dalam dua paper. Template-nya berbeda tentu. Oke. Pelanggaran tidak. Kalau pelanggaran itu tidak. Hanya kawan-kawan ada jurnal tertentu, ya, ini yang saya katakan jurnal tertentu, tidak semuanya. Ada yang begitu memproses papernya, memproses paper ini, papernya itu langsung diturnitin dia sendiri. Ya, diturnitin oleh jurnal itu sendiri. Nah, ketika masuk turnitin itu, akhirnya terdetek oleh turnitin jurnal berikutnya. Oke, jadi nanti ketika diproses di jurnal A, kemudian diturnitin, kemudian diproses di jurnal B, diturnitin. Akhirnya ada satu lagi terdetek plagiarisme 100%. Nah, itu yang menjadi bahaya kita adalah kawan-kawan semuanya mengsubmit paper yang terdetek plagiarisme 100%. Oke, pelanggaran tidak, cuma bisa saja nanti menjadi backlist
oh ini mensubmit papernya itu paper yang plagiarismenya tinggi. Nah, begitu ya, Pak Abdo ya. Pak Abdo ada Pak Abdo? Pak Abdo? Ya, ya. Terima kasih. Ya, saran saya Pak Ya. Abdo, jangan merasa miskin Pak Abdo. Nah, ini sebetulnya hanya masalah merasa kaya atau merasa miskin. Jadi kalau merasa miskin, itu satu paper dijual kemana-mana, gitu loh. Nah, kalau merasa kaya, nanti kawan-kawan semuanya, Pak Abdo, harus submit, lupakan produk paper berikutnya. Submit, lupakan, siapkan paper berikutnya. Submit, lupakan, fokus paper berikutnya. Gitu Pak Abdo caranya. Siap. Berarti Ya. kalau misalkan ditolak dari jurnal sebelumnya, baru kita bisa submit ke jurnal berikutnya. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Ingat ya Pak Abdu ya, kita ini hidup di dunia maya yang tidak bisa yang namanya menghindar digital track. Ya Pak Abdu ya. Siap. Digital track tidak bisa kita menghindar. Ya. Jadi buat submit, lupakan. Buat lagi, submit, lupakan. Begitu terus. Kalau bisa 1 bulan itu 10 submit. Nanti pada bulan ketiga, bulan keempat, kelima, Pak Abdu akan panen yang namanya revisi, reject, revisi, reject. Nah, dari 5 paper, Pak Abdu fokus yang revisi. Gitu, Siap. Oke ya, Pak Abdu ya. Ya, sudah Ye. pernah masuk rumah Skopus, Pak Abdu? Belum. Saya baru gabung 1 bulan ini. Jadi, Pak Abdu, kuncinya itu sebetulnya bukan membuat paper. Ya, masalah utama itu bukan membuat paper, juga bukan masalah jurnal. Kunci yang harus Bapak pegang itu adalah bagaimana membuat paper dengan cepat. Siap. Itu kuncinya. Gitu loh. Kalau riset boleh bertahun-tahun, tapi kalau membuat paper 1 minggu 1. Nah, kalau di rumah Skopus 1 hari 1, gitu Mas. Karena ada jin dan tuyul yang membantu kita. Itu masalahnya yang kawan-kawan harus kuasai ya. Siap. Siap ya Pak Abdu ya? Siap, terima kasih. Gabung terus di rumah Skopus ya. Insya Allah. Pak Nur Hidayat. Mana Pak Nur Hidayat? Ya Pak. Oke. Saya mencoba mencari rumah jurnal untuk publish baik di Elsevier, SendDirect, dan beberapa. Cek biaya atau APC selalu ada 2 penawaran. 1 gold khususnya, open access. Pilihan satunya free kalau tidak membeli gold. Kemudian apakah permintaan biaya soal awal publish itu wajar? Biasanya 150 USD. Oke. Ya, jadi ada memang processing paper itu kadang diminta di depan. Ya. Kalau misalnya hanya 100 atau 150 lah Pak Nur Hidayat, saya kira tidak banyak lah itu. Tidak banyak. Dan biasanya Pak, kalau dia minta dulu di depan kecil itu, biasanya enggak, kemungkinan diterimanya lebih besar. Kemungkinan terimanya lebih besar. Jadi, kalau hanya 150 USD, saya kira tidak terlalu mahal. Karena jurnal kebanyakan ya mungkin 700, bisa 800 gitu. Tuh. Kalau yang ada istilah gold dan lain-lain tuh Pak, kadang-kadang mereka minta besar. Ya, jadi gini, nanti menurut saya, ini pengalaman saya mensubmit paper itu adalah Bapak selesaikan paper itu, kemudian nanti kalau muncul biaya, misalnya ya Pak ya, muncul biaya, kan nanti terus keluar tagihan toh, invoice toh. Nah, ketika keluar tagihan terus kita, waduh berat banget ya. Nah, nanti ditawarkan, Bapak berlagak seperti di pasar Klewer itu loh Pak, ngenyang gitu loh Pak. Nah, jadi wah saya mahasiswa, ini riset biaya sendiri, saya dari negara berkembang gitu. Nah, nanti bisa minta penawaran, apakah bisa dimasukkan ke dalam close access gitu Mas. Jadi kalau dimasukkan close access, nanti 47 juta misalnya tagihannya itu bisa menjadi 0.
Ya, Oke. ya. Ini yang Saya- dimaksud free itu yang ini ya, Pak ya. Apa? Yang dimaksud free itu yang ini, Pak ya, bukan mencari api itu ya. Iya. Itu close access nanti. Close Ya, access ya. Saya kasih pengalaman saya ketika mendampingi Profesor Jamaluddin Host, itu tagihannya 47 juta. Gitu. Waduh, saya dosen baru, dosen tidak punya jabatan apa-apa. Akhirnya terus tawar, Prof. Belum Prof saat itu. Tawar. Gimana kalau mungkin enggak close access? Di close access kan bisa, Mas. Akhirnya menjadi 0 rupiah. Kemudian saya mendampingi Bu Eni. Unpad juga begitu sama. Terus akhirnya jadi 0 rupiah. Ya. Jadi kalau close access kita enggak punya ini ya, Pak, salinannya ya, Bapak ya. Kalau yang close access ini ya. Ya, peneliti biasanya langsung bisa dapat. Kalau penelitinya bisa. Ya. Jadi nanti jenengan nyebarkan sendiri. Iya, Pak. Jadi close access itu, Mas, itu sebetulnya buah simolokomo, buah simalakama bagi jurnal sebetulnya. Ya, satu sisi dia butuh sitasi, tapi sisi lain dia harus ngecas ketika orang lain ngambil kan gitu. Nah, dari situ letaknya dia akhirnya 1 tahun setelah close biasanya dibuka juga. Ya. Nah, kemudian penelitinya yang mempromosikan sendiri. Jenengan misalnya publish ke situ, jenengan aja sebar kemana-mana. Gitu. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak Wildan, Muhammad Wildan. Ya, siap, Prof. Kan ada? Ada, Prof. Ya. Ada. Apa nih? Barangkali ada strategi kita menemukan apa nih? Feel pada digital writing. Feel apa maksudnya nih? Rasanya jadi untuk menghubungkan kalimat kita yang pertama yang sederhana itu kita ngutip Q1, saya tidak menemukan feel seperti begini. Mudah saja. Ini, nah ini kasih contoh ya. Saya share screen sekarang ya. Saya kasih share screen. Nah, ini ya mencocokkan ya. Ini. Mencocokkan kalimat pertama dengan kalimat setelah itu sama atau berhubungan gitu ya, Mas ya? Mas Wildan ya? Iya. Oke, ya. Jadi gini. Nah, ini papernya. Misalnya ya. Saya tulis pendidikan kejuruan. Ini saya ulang-ulang seperti ini karena di Mendeley saya pendidikan kejuruan masalahnya ya, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu topiknya beda tentu akan berbeda. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran terbuka. Oke, ini saya layoutkan satu. Oke. Nah, ini ya, titik ya. Nah, jadi intinya kawan-kawan dari kalimat ini, kawan-kawan harus tahu kita mau menjelaskan apa setelah ini, gitu ya. Mau apa menjelaskan ini? Bisa pendidikan kejuruannya, bisa pengangguran terbukanya, kan gitu toh? Ini kita bahasa Inggris kan ya. Nah, kalimat berikutnya ini kan harus Q1 kan gitu toh. Nah, kawan-kawan bisa menjelaskan tentang vocational education, bisa menjelaskan tentang unemployment. Tidak harus membuat kalimat yang seperti kalimat ini, enggak. Ya, Bapak cukup menjelaskan tentang pendidikan vokasi menurut Gatot adalah ini, gitu Mas. Menurut Pak Sabto Purnomo, unemployment kategori unemployment adalah mereka yang berpendapatan sekian, gitu Mas. Jadi tidak harus membuat kalimat yang mirip seperti ini, enggak. Oke? Iya, gitu ya. Berarti itu Pak Jo untuk satu paragraf aja. Wah, bisa berparagraf-paragraf. Menurut vocational education, menurut Mulyoto, menurut Sabto, menurut Ahyar, menurut Arsad, kan bisa, Mas. Kan ini bisa banyak sekali nanti. Gitu? Upaya
Sorry, unemployment menurut Sabto, menurut Mulyoto, menurut Asad. Banyak kali kan? Boleh banyak sekali. Oke. Jadi kawan-kawan tinggal jelaskan nomor ini, kata ini, dan kata ini. Nah, itu aja sudah 10, udah bisa kan? Itu, Pak. Jangan satu kalimat, satu paragraf. Itu, misalnya ini paragraf kedua, ini saja. Kemudian lagi paragraf lagi. Paragraf itu kalau bisa 5 kalimat, bisa 10 kalimat, gitu loh, Mas. Oke? Bisa diterima logika saya? Ya, makasih. Nah, terus, ini kalau misalnya ini rada curang tapi licik. Curang licik cerdik. Ya. Ini kalau misalnya nih, ya, ini misalnya ini kalimat kita, tapi diakukan orang lain gitu, Pak. Bisa enggak? Bisa. Rada curang tapi licik. Contoh nih, kita copy, gitu. Ini kita copy. Nah, ini kita copy. Nah, ini kan. Kemudian kita copy kan. Ini di blok-blok dulu ya. Copy. Kemudian Mendeley-nya kita buka. Klik sini. Oke. Kita geser dulu nih. All dokumen dibuka. Oke. Paste kan di sini. Klik gitu. Nah, kebetulan ini tidak ada ya. Misalnya nanti ada ya. Oh, ini kebetulan tidak ada ya. Misalnya saya ulang coba. Ini iPad-nya saya buang. Ada. Education. Nah, misalnya ada gitu ya. Misalnya ada. Ini nanti kuning-kuning ya. Ini kan vocational education dan unemployment ya. Nah, tentang dua ini kan. Nah, misalnya nanti ada. Misalnya ini saya buka. Ini saya tutup dulu ya. Misalnya ada. Kawan-kawan tinggal ini logikanya seperti ini. Logikanya seperti ini. Sebelum saya praktekkan. Logikanya seperti ini. Jadi misalnya Pak Kiai menerangkan tentang zakat misalnya. Kalau lebih kompletnya, kawan-kawan bisa buka Riyadus Sholihin gitu, Pak. Kompletnya buka juga Riyadus Sholihin gitu, Pak. Nah, caranya kalau misalnya ini cocok misalnya kita mirip-miripkan, tidak cocok banget, mirip-miripkan. Ini bisa kita insert. Tunggu. Nah, insert ini. Kemudian tadi sudah kita cari ya, yang kuning-kuning banyak kan, membacanya caranya kan begitu digeblok di set di sini kan kuning-kuning banyak toh. Nah, cari yang kuning-kuning banyak. Terus side di sini. Nah, ini terlambat, ini harus cepat memang. Nah, ini ya. Oke, nah ini kita try. Nah, ini kan. Tapi ini kan kalimat kita tadi kan. Ini saya ganti Vancouver, ganti apa dulu. Tadi kan ini kalimat kita toh, bukan kalimatnya siapa nih? Bukan kalimatnya Carbon kan? Bukan kalimatnya Carbon Wooten, bukan. Tapi caranya, karena ini kalimat kita buat di sini, kita edit citation. Nah, klik edit citation. Sorry ini gambarnya. Saya ulang ya. Klik di sini. Oke. Ini ada kalau di MacBook insert and edit citation jadi 1. Kalau di laptop itu edit dan citation akan berubah sendiri. Nah, ini kan. Nah, ini kan Carbon ini. Ya, kita klik Carbon. Kemudian di prefix-nya ini kita isi dengan see also. Nah, begitu, Pak. See also. Itu artinya apa? See also itu. Saya ulang. Ini harus agak cepat nih ya. Oh, ini sudah keluar nih. Nah, ada kan? See also. Begitu, Pak. Ya, begitu ya blok. Kelihatan kan? See also nih. Gitu. Tapi ini kalimat kita nih. Nah, ini kalimat saya nih. Nah, Carbon ini punya kalimat sendiri. Cuma ini menggiring pembaca untuk melihat lebih jauh di miliknya Carbon dan melentos. Nah, nanti apakah di referensi keluar? Di referensi keluar, Pak. Referensis. Nah, referensinya keluar. Walaupun itu tidak miliknya Carbon, keluar, Pak.
Oh. Nah, ini Pak. Keluar dia, Pak. Itu namanya mencitasi tanpa membaca. Oke. Gitu, Pak. Jadi, saya ulang pertanyaannya Pak Miftah. Vocational education, cari tentang vocational education. Menurut siapa saja boleh. Open unemployment, cari. Menurut siapa saja boleh. Jadi, Bapak fokusnya kepada ini. Pada kalimat yang kita punya ini. Itu artinya kita tidak dijajah. Jadi kita itu menjadi apa istilahnya trigger untuk membuat kalimat berikutnya. Beda kalau Bapak Ibu membuat kalimat menurut. Nah, pertama wes menurut tuh. Menurut Mulyoto 2020 menyatakan gitu Pak. Wes kalimat berikutnya harus membesarkan Mulyoto terus. Paham enggak Pak? Paham enggak Pak Bapak Ibu? Oke? Jadi goda pertama kali introduction itu, ini kan introduction kan misalnya. Introduction ya. Buat kalimat what is known, understanding of the word, tapi dari pikiran kita sendiri. Ya. Jadi boleh untuk citasinya she also semua nanti, Pak Jo. Ya jangan. Ya jangan. Ini hanya sekali-kali. Ini ya. Ini saya pakai. Ini mohon maaf ya. Ini rodok nakal. Ini saya pakai ketika ini kan kalimat ini toh Pak. Ini kata nih. Sini lihat nih. Bawah nih. Saya ulek-ulek tahu ya. Di bawah nih. Nih ada 42 word tadi ya. Kata tadi. Nih lihat ya di bawah nih. Kan dalam paper itu ada yang minta 5.000 sampai 7.000 kan gitu toh. 5.000 minimal, 7.000 maksimal kan ada seperti itu toh. Nah di sini, wah aku nulis apa lagi ya? Nulis apa lagi ya? Wes judek entek kalimat gitu. Nah ini adanya 4.500 misalnya, kan kurang 500 toh. Lah referensi ini masuk ini masuk dihitung nih. Referensi ini dihitung nih. Ini satu kata, 2, 3, 4 gitu Pak. Nah, kalau misalnya tidak usah nambah kata, tidak usah menambah kata di sini, di body of paper, tapi referensinya tambah, kan wis banyak sekali. Gitu, Pak. Itu teknik si ELSO itu seperti itu. Jadi itu istilahnya terakhir lah, jangan semuanya si ELSO. Gitu. Oke. Ya, seperti Pak Kiai kan juga gitu, toh. Nah, menerangkan, baca juga, anak nanti yang baca, yo. Begitu. Lucu Pak, jangan lucu. Loh, bener kan? Logika saya bisa menerima ada logika saya. Bisa kan? Oke. Nah, berikutnya. Pak Wildan sudah oke, Pak Wildan ya? Pak Nur Hidayat oke ya? Ulangi dulu caranya tadi, Pak Jo. Tolong Pak Jo dari awal tadi Pak Jo dari kita nampilkan yang ini Pak Jo. Apa namanya untuk referensinya Pak Jo. Oh, menampilkan referensinya nih. Ya, dari kata-kata itu tadi, klik kemana sehingga itu bisa timbul. Oke, saya ulang. Baik, jangan khawatir. Jadi, kawan-kawan semuanya, ini cara mereferensi tanpa membaca. Ya. Citasi tanpa membaca. Ya toh? Ini saya buang ya. Ini saya buang. Oke? Ini saya buang. Nah, kemudian ini kan masih ada toh. Di refresh gitu caranya. Refresh nih loh. Oke. Ya kan? Oke. Oke ya. Di refresh hilang sendiri. Ya, kalau nggak hilang sendiri ya, kalau kawan-kawan mau buang sendiri juga bisa. Oke. Kita ulang ya. Misalnya nih. Jadi ini kan tentang vocational education. Nah, oke. Ya. Ini kan kata ini bisa vocational, usaha, unemployment bisa. Nih. Oke. Di copy, oke, dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, oke, masuk ke dokumen, pastekan di sini. Nah, kebetulan ini tidak ada. Nah, kalau seandainya ada, mesti ada kuning-kuningnya kan, Bapak tahu kan? Kalau ada kan mesti ada kuning-kuningnya, tahu Bapak Ibu pernah lihat tahu kalau misalnya ini vocational education, vocational aja misalnya. Nah, kan mesti ada kuning-kuningnya ini toh. Nah, ada kuning-kuningnya toh?
Ini apa itu, Pak? Ini ada begini. Education saya. Education. Nah, mesti ono ya. Kan biasanya gini toh. Iya. Ya ada kan? Nanti Bapak mencari yang kuning-kuningnya banyak. Nah, jadi kalau dalam satu paper kuning-kuningnya banyak sesuai yang kita minta, biasa nih paper itu mesti ada ngomong tentang itu kan? Ya kan? Nah, misalnya cocok dengan ini. Oke? Cocok dengan ini. Nah, sekarang kita kembali ke paper kita. Klik di sini. Oke, setelah itu kita insert citation, klik di sini. Kemudian buka ke Mendeley. Nah, go to Mendeley. Ini kan? Kemudian insert set di sini. Nah, oke. Nah, keluarkan ini kan? Nah, ini kan bukan miliknya Sabto, tapi milik saya toh. Ya. Nah, kita pakai see also. Kemudian diedit, klik lagi sini. Kemudian buka Mendeley. Ini diklik yang nih, lihat nih. Bapak klik yang sini. Alah, harus agak cepat ya, Pak. Makanya, saya ulang ya. Klik sini ya. Insert ini edit. Kemudian klik di sini. Nah, klik sini, Pak. Klik ini. Tambahin di sini perfectnya see also. Nah, oke. Nah, akan keluar plung. Oh, gitu, Pak. Oh. Oke. Kemudian setelah itu insert bibliografi. Lihat. Nah, kalau itu sudah banyak biografi, tentu sudah sendiri. Subhanallah. Itu, ya. Pak. Oke, Pak Jo. Makasih, Pak Jo. Oh, ya. Ini kalau pas melihat enak bisa. Nanti sampai kerjakan sendiri. Waduh, bingung tadi. Buka YouTube-nya, ya. Ya. Tapi video ini nanti dibagi juga kan, Pak Jo ya? Oh iya, nanti dibagi. Bapak Ibu ada link YouTube-nya. Bapak Ibu akan dikirim nanti YouTube-nya. Kita upload. Kawan-kawan tinggal gunakan, manfaatkan. Ini bukan ilmu yang harus disembunyikan. Tidak ada ilmu yang disembunyikan. Yang penting kawan-kawan mau belajar terus saja. Ya. Jadi Pak Jo, tajam nggak itu nanti kira-kira yang sufiks dong, Pak? Yang apa? Tajam yang nggak sufiks kan tadi yang prefix. Bapak dulu baru Ibu. Bapak dulu, Pak. Ini kira-kira tajam nggak nanti nih, Pak? Pernyataan Bapak ini kalau dikembangkan satu-satu gitu. Tajam nggak kira-kira nanti maksudnya? Nah, gini, tajam saya ulang ya. Saya ulang. Nanti jangan si also banyak sekali. Ya? Iya. Si also hanya 1-2. Bapak tetap harus mencari kalimat-kalimat orang. Misalnya vocational education menurut Arsat, menurut Mulyoto, menurut Sabto, menurut Ahyar, begitu. Unemployment menurut siapa lagi, gitu, Pak. Nah, ini kita pakai ketika judek menambah kalimat. Wis buyek gitu ya. Wis pegah mencari kalimat lagi. Nah, caranya misalnya nih kan, nih bawah ada ulek-ulek di bawah nih. Ulek-ulek di bawah nih. Ini kan 39 tadi kata nih. Bapak Ibu ada di kiri bawah nih. Lihat ada kiri bawah. Kiri bawah. Tahu? Saya ulek-ulek nih. Pak Mulyoto, lihat enggak Pak Mulyoto? Lihat enggak? Kiri bawah lihat, nih. Pak. Ya, lihat, Pak. Lihat. Lihat ya. Nah, Ya. kadang jurnal itu dia minta kalimat 5.000 sampai 7.000. Nah, kalimat saya 4.500. Berarti kan kurang 500 toh. Kurang 500 kata. Nah, caranya kalau sudah nambah, maka si also. Karena apa? Ini sudah berapa kata ini? Ini sudah banyak sekali. Nanti si also-nya 2 atau 3 saja. Nah, saya ulang, jangan si also semua. Nah, gitu loh. Itu cara saya, ya. Udah Bapak, udah ya bisa ya. Sekarang Ibu, tadi Ibu apa Bu? Yang demo yang tadi kan si also itu yang pakai prefix ya, Pak. Kalau yang sufiks tadi yang di bawah? Mati kami. Ibu, praktekkan itu dulu. Nanti kalau terlalu banyak ilmu Bu bingung ya. Satu itu aja. Oke, Pak, thank you. Bapak, Ibu tuh yang penting tuh sedikit lakukan. Nanti akan dasar. Itu aja. Ini Mendeley ini, Bapak Ibu tahunya kan mensitasi toh? Iya.
Padahal dia bisa membaca paper kita. Loh, kawan-kawan kan bacanya mesti manual nanti. Misalnya nih, contohnya nih. Ini aja, ini dibuka nih. Bagaimana bacanya? Dibaca satu-satu gini nih. Waduh, begini urut-urut kayak gini. Ini namanya membaca stupid. Maaf ya, maaf ya. Nah, caranya baca. Ini sudah dibaca kok dadak diulek-ulek ini ngapain? Ini loh bacanya nih. Tadi kan cari tentang education toh. Tinggal next, 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 next. Udah dibaca oleh engine, Bapak tinggal gunakan. Begitu maksudku, ya. Siap, Pak Jo. Nanti diresum, kemudian digunting. Waduh, wah itu nanti lama lagi nih, kolonial lagi nanti kita kerjanya ya. Oke. Baik, Pak. Itu salah satu caranya. Jadi Bapak Ibu membaca itu saya kategorikan sebagai stupid job. Membaca itu pasif, mudah. Dan itu bisa dikerjakan oleh engine, ya. Kawan-kawan silakan baca lagi nanti kalau antri tambal gigi, antri naik pesawat, gitu loh. Ya. Pak Jo Oke, mau Bu. nanya, Pak Jo. Oke. Ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya enggak nih, Bu? Terkait referensi juga sih, Pak Jo. Ya, gimana? Ini kan kemarin saya coba mau nulis gitu. Nah, pas nyari jurnal, ternyata dia jurnal Scopus, dia ketika itu dipublish, dia masih terindeks Scopus, masih belum discontinue, tapi di tahun ini dia sudah discontinue. Apakah itu masih bisa, boleh dimasukkan untuk di referensi kita dalam artikel? Nggak apa-apa. Masukkan aja. Masukkan aja. Oke. Jadi, kalau misalnya ada referensi di sini, ini misalnya referensinya ini ada discontinue, justru malah ibu tuh membantu dia. Misalnya ini nomor 22, Raul Carboneo, ini nomor 2 misalnya. Ini misalnya jurnal ini adalah discontinue misalnya, ya, paper ini. Ya, Bapak, ya. Bapak naikkan aja dengan cara disitasi, dia nanti akan naik pangkat. Nanti lama-lama dia akan continue lagi, gitu Pak. Jadi enggak apa-apa ya Pak Jo ya, walaupun dia sudah discontinue. Ya, jadi saya ulang ya. Referensi yang di sini, ya, referensi yang di sini, nih, ya, yang di sini nih, mostly kalau bisa Q1. Mostly itu kalau 40 jurnal atau 40 paper, kalau bisa 30 itu Q1. Yang lainnya discontinue boleh, kemudian buku boleh, kemudian disertasi tidak dipublikasi boleh, apa boleh, tapi jangan mendominasi itu. Misalnya apalagi paper buku Babon, Ihya Ulumuddin misalnya yang orang agama Islam, yang Islamic Studies, ya kan? Ihya Ulumuddin kan tidak terindeks Scopus. Riyadhus Shalihin juga tidak terindeks Scopus. Nah, kalau begitu dia nggak bagus, Pak. Bagus, cuma kalau itu referensi yang Bapak Ibu sematkan di sini itu didominasi oleh yang tidak terindeks Scopus, itu artinya kita kekurangan referensi terbaik. Kalau kekurangan referensi terbaik, tentu papernya menjadi rendah kualitasnya. Gitu ya. Gitu ya, Bu? Tanya Pak Jo. Ya, silakan. Pak Jo. Pak Jo, adakah pengaruhnya ketika kita itu ketika mensitasi di artikel di jurnal yang kita tuju, kita jadikan referensi, itu ada pengaruhnya diterima dan tidaknya enggak ya? Yes, ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya, karena di dalam indeksasi, sitasi, referensi karya ilmiah internasional, Mas Mulyoto, harta termahal kita itu adalah sitasi, Mas. Itu. Karena apa? Kepentingan kita itu adalah kita punya ide, kemudian ide itu dipakai orang. Dipakai orangnya itu dibuktikan dengan citation, Mas. Ya. Jadi kalau paper kita disitasi oleh orang yang tidak kita kenal, lintas negara apalagi, gitu,
Itu artinya apa? Idenya Pak Mulyoto dipakai oleh orang lain tidak lihat Pak Mulyoto. Oh gitu ya. Itu namanya pengaruh yang bagus. Pengaruh yang bagus ya Pak ya. Ketika kita menuju jurnal A, kita citasi artikel-artikel yang ada di jurnal itu gitu ya. Betul. Pak Mulyoto harus angkat dia. Jurnalnya kan, Siap. Pak Mulyoto kan masuk ke jurnal A. Kan Ya. Pak Mulyoto punya kepentingan A itu naik juga kan jurnalnya kan. Betul, betul. Nah, Pak Mulyoto citasi dari papernya dia. Paper-paper yang publish di jurnal A. Ya, ya. Pasti ada pengaruhnya. Itu sangat mahal. Ya. Begitu Pak Mulyoto ya. Ya, terima kasih Pak Ju. Ya, sama-sama. Oke. Saya teruskan. Freddy. Mana Freddy? Hadir. Iya. Saya ada artikel sudah dipublish, ternyata jurnal Predator. Minta take down, tidak bisa. Gimana cara agar artikel tersebut dipindahkan ke Scopus lain? Pak Freddy. Siap. Ini pertanyaan miskin paper ya seperti ini. Nah, kan Pak Freddy, buat paper berikutnya, wis toh. Udah, kalau sudah paper itu sudah naik, apalagi sudah publish, sudah itu given namanya. Seandainya take down pun, ini Pak Freddy, take down pun, jejak digital itu sudah ada. Pak Freddy. Kalau kita parafrase dengan ganti judul, tapi datanya masih sama Pak, gimana? Boleh. Nah, boleh. Judulnya kita ganti. Nah, ini contoh bagus nih. Nih, benar bagus. Itu solusinya. Seandainya kawan-kawan wis ora ono ide membuat paper ya. Jadi, nih contohnya nih. Misalnya handphone nih. Nah, handphone. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, handphone ya. Handphone nih. Oke. Handphone ini temuan. Ya. Handphone ini temuan. Oke. Ini adalah finding. Dalam namanya riset ini finding. Kawan-kawan bisa melihat handphone ini dari sisi kepraktisan. Berarti judulnya tentang bagaimana meningkatkan kepraktisan membuat komunikasi dengan menggunakan smartphone. Ya kan? Jadi itu namanya teknik komunikasi nanti. Oke. Nah, temuan ini bisa dilihat dari sisi ekonomi. Kenapa kawan-kawan kok mau membayar 20 juta sebuah handphone? Pak Arsad, handphonenya berapa Pak Arsad harganya? 20 juta atau Pak Arsad? 20 juta itu kalau dibelikan dawet itu bisa untuk renang loh Pak Arsad. Tapi kenapa kok mau-maunya beli handphone harganya 20 juta? Nah, Bapak bisa lihat sisi kebermanfaatan dari handphone. Jadi temuan sama, saya ulang tadi, Pak Freddy, temuan sama bisa dilihat dari point of view yang berbeda. Oke, contoh lagi, misalnya, temuannya Lombok. Nah, Pak Freddy bisa menjelaskan tentang kandungan dari Lombok untuk meningkatkan selera makan. Itu dari sisi kulineri. Itu. Tapi Lombok juga bisa disebut sebagai mengangkat ekonomi rakyat. Teknik budidaya Lombok untuk meningkatkan taraf hidup petani. Gitu lah Mas Freddy. Ya, tapi dari datanya yang sama ya. Iya, temuannya sama, datanya sama, temuannya sama. Cuma melihat dari angle yang berbeda. Siap. Oke. Jadi Pak Freddy, saya ulangi, jangan minta take down. Itu sudah given. Artinya jejak digital tidak bisa dihapus. Ya, itulah kawan-kawan semuanya. Sesuatu tinggalan yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah kebaikan. Yang kedua adalah keburukan. Itu tidak bisa dihapus tuh. Yang ketiga
yang tidak bisa disembunyikan berikutnya adalah duren. Oh, susah Pak menyembunyikan duren tuh Pak. Semuanya betul. Itu walaupun jurnalnya predator ya Pak, tetap sudah nggak apa-apa. Digital sudah terdeteksi ya Pak. Iya, tapi walaupun kita submit ke predator bukan dosa, enggak Pak, enggak. Kita ini tidak bisa mengontrol yang namanya jurnal. Ya, tidak bisa mengendalikan ya. Izin Pak Jo. Ready oke? Pak Jo izin Oke, Pak. terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Izin satu Pak Jo. Pak Jo izin Pertanyaan nanya. apakah masih kaitannya dengan yang jurnal predator? Referensi Pak Jo. Oh, referensi. Oke, gimana Pak? Referensi. Ya, ini terkait dengan Mendeley reference dengan Mendeley desktop. Ini Yes. kan tentu berbeda Pak Jo penggunaannya. Satu Ya, kan kita ya. menggunakan secara online, yang satu Betul. mungkin bisa secara offline ya Pak Jo. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan, lebih simpel yang mana Pak Jo? Apakah kita Lebih lebih simpel yang pakai Mendeley desktop. Walah. Jadi yang kebetulan saya kan sudah Word 2016 Pak Jo. Jadi saya tidak bisa lagi untuk mendownload yang reference yang desktop gitu Pak Jo. Bisa aja, kenapa enggak bisa? Bisa. Saya sudah coba Pak Jo. Oke, tak tunggu bentar ya, tak. Ini dulu tahun 2022 September itu pernah ada notifikasi di dalam Mendeley kita. Mendeley desktop akan ditutup mulai bulan ini. Ternyata sampai sekarang masih bisa digunakan. Ya. Dan alhamdulillah bisa. Kalau nggak bisa, Bapak sudah pernah masuk Rumah Scopus belum? Sudah Pak Jo. Di mana? Online Pak offline? Online Pak Jo. Online. Online, Bapak sudah masuk grupnya WA Group untuk handling? Sudah Pak Jo. Sudah. Bapak minta ya. Ada trainer nanti. Saya minta file untuk download Mendeley desktop. Oh gitu. Berarti bisa digunakan untuk 2016 ya Pak Jo. Bisa. Kalau bagus Pak, kalau bagus. Untuk Windows nih, semuanya nih. Ini kawan-kawan yang kepengen cepat membuat paper. Gunakan Microsoft Office 2019 ke atas. 2016 diinstal ulang. Menjadi 2019, Pak. Oke, baik Pak Jo. Mudah. Itu masuk ke toko komputer, bayar 50.000, beres. Nah. Selesai ya? Baik, makasih Pak Jo. Oke, sama-sama. Satu lagi, Bos. Oh, boleh. Apa? Apa namanya? Saya kan lebih banyak mengambil referensi ini dari Web of Science, Pak Jo. Karena kita kan bicaranya di Rumah Scopus ya, Pak Jo. Ya. Itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa, Pak Jo? Web of Science lebih kebanyakan terindeks Scopus semua, hampir semua. Oh, ada juga yang tidak terindeks Scopus, Pak Jo. Ada juga yang tidak terindeks Scopus, Scopusnya nggak kuat karena terlalu bagus mungkin. Baik, makasih Pak Jo. Kalau kau pengen cek, Bapak mau terindeks Scopus atau papernya? Ya betul, iya Pak Jo. Ini loh Pak, rahasianya tuh di sini. Saya tunjukkan ya. Ini bukan masalah fanatik Scopus, enggak Pak. Ini saya menggunakan ini karena kawan-kawan semuanya, kalau papernya kita sudah terindeks Scopus tuh Pak, nanti referensinya itu akan muncul di sini loh Pak. Lihat nih. Ini paper ya, misalnya ini. Ini kan paper Analyzing Cooperative Digital Maturity. Oke. Menggunakan synthetic indicator. Oke. Lihat nih Pak. Referensinya akan kelihatan seperti ini Pak. Tuh. Kalau ini warnanya biru seperti ini Pak, ini paper ini namanya sudah terindeks Scopus nih Pak. Oh, ini tidak, ini tidak. Tapi citasinya terindeks Scopus nih Pak. Jadi kalau misalnya an analysis of implemented digital assessment in India nih Pak, ini papernya tidak terindeks Scopus, tapi paper yang mencitasi ini terindeks. Oh, kan ada dua opsi. Opsinya papernya ini terindeks Scopus, kalau enggak citasinya yang terindeks Scopus. Gitu loh Pak. Saya ulang ya. Nih. Biru ya. Bisa Bapak Ibu bedakan ya, lihat ya. Iya Pak Jo, iya Pak Jo. Ini kita klik misalnya. Begitu kita klik akan keluar di Scopus, Pak. Oh. Ya kan? Kan ini terindeks Scopus. How to improve. Nah, saya back ya.
Subjek ya. How to improve. Firm. Nah. Oh, kan? Gitu, Pak. Gitu. Jadi, kawan-kawan semuanya, kenapa kok harus terindeks Scopus papernya? Karena kita tuh mau menjungkalkan Scopus, itu tujuannya. Gitu loh. Kemudian, citasinya ini ada 693. Oke. 693, begitu kita klik, ini akan keluar 693 kali citasi. Nah, ini. Oh. Ya kan? Ini semua papernya yang citasi terindeks Scopus semua gitu loh. Oke? Beda kalau di bawahnya ini. Ya, beda kalau di bawahnya nih. Misalnya nih. Lihat nih. Ini kan? Lihat nih. Oke? Ini an analysis of ini tidak ada di Scopus, tapi citasi yang papernya mencitasi ini semua terindeks Scopus. Kita klik. 5 kali. Klik begitu. 5 ini. Gitu loh. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Ini tuh seperti jaring laba-laba yang saling mengikat, saling bertemu gitu loh, Pak. Nah, coba kalau kita lihat nih, kan warna-warna birunya kan kelihatan tuh, Pak? Ya. Nah, khawatir saya. Nah, ini contohnya nih, kan tidak ada nih kan. Lessons on technology and growth from small business leaders. Masih. Kita ke dalam gitu ya. Nah, ini kan citasinya terindeks Scopus, tapi papernya tidak terindeks Scopus. Nah, artinya sudah terwakili, Pak. Dia tuh mengeling ke Scopus, Pak. Bayangkan kalau ini tidak ada apa-apanya. Apakah ini Q1? Kita cek, Pak. Kita cek nih. Lihat toh? Q berapa dia? Q berapa dia? Ini? Saya ulang ya, Bapak Ibu. Nggak fokus nih, kayaknya nggak ada yang memperhatikan nih. Q1, Pak Jo. Ya, Q1 kan? Gitu loh, Pak. Bapak Ibu kan kepengen terindeks Scopus, apalagi Q1 kan gitu loh. Gitu loh. Kalau misalnya kawan-kawan tidak bisa nembus Q1 untuk submit-nya itu, minimal referensi kita yang kita gunakan yang Q1. Gitu loh. Ben editornya itu gigrek gitu loh. Kalau orang khotbah Jumat itu jamaah diem gitu loh, Pak. Kalau udah kola Rasulullah, wah jane arep tak bantah mau. Tapi kok disebutkan kola Rasulullah, ya wes manut kan gitu, Pak. Ya kan? Itu. Oke. Cukup ya? Siapa lagi, Pak? Pak Jo nanya, Pak Jo, ada info dari Dikbud itu. Apa, Pak? Ulang, Pak. Bahwa ada hasil penelitian, Pak Jo, dari... Ayo, Pak, terus, Pak. Bapak, ayo, Pak. Bapak siapa? Ayo, Pak. Sebutkan namanya kalau boleh. Oh, hilang. Ibu sekarang. Disertasi misalnya seperti itu. Saya, Pak. Katanya oleh Pak Nurdin ya? Bukan. Ulang. Terus, Pak. Ya, Pak. Putus-putus nggak apa-apa. Terus. Ya, halo Pak Jo, Pak Tobari, Pak Jo. Pak Tobari. Ya, Pak. Ya, kita kan ada jurnal. Oke. Apakah suara saya yang nggak bagus atau punyanya Pak Tobari? Suaranya bagus, Pak. Pak Jo, yang hasil dari riset disertasi. Pak Tobari, bisa ditutup sebentar. Nanti setelah ini Pak Tobari ya, karena Pak Tobari putus-putus. Sekarang Ibu masuk, silakan Ibu. Ya Pak Jo, saya Dewi Pak. Ini terkait analogi yang HP tadi Pak. Jadi saya artikel sudah selesai semuanya Pak. Tapi saya ragu sama penelitiannya Pak. Punya saya sendiri saya ragu Pak. Terkait dengan efektivitas sistem Pak. Apakah itu bisa Pak diteliti? Apakah sistem itu efektif atau tidak digunakan oleh masyarakat? Semuanya sudah selesai, tapi saya ragu Pak terkait penelitian saya. Gimana Pak Jo? Saya punya mantra yang Ibu bisa pakai ya. Saya punya mantra. Jadi begini, proses riset akan menghasilkan yang namanya ilmu. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Pak. Oke.
Proses riset akan menghasilkan yang namanya ilmu. Ilmu itu bisa dipakai orang, bisa tidak dipakai orang. Gitu kan? Nah, sekarang yang membuat kita ini supaya pede dalam menyampaikan, ya, Bapak Ibu ingat filosofi ilmu. Ya. Filosofi riset. Apa filosofi yang perlu kita sadari? Pertama, ilmu adalah kebenaran nisbi. Artinya, kita boleh salah dalam melakukan riset. Jadi jangan pernah terpikir kita ini menjadi Superman yang menyelesaikan masalah dunia. Bapak Ibu hanya perlu jujur dalam membuat riset. Oke? Saya ulang, Bapak Ibu dalam riset boleh salah. Yang tidak boleh adalah ngapusi. Ngomong di riset ternyata tidak. Ngomong 1000 responden ternyata cuma 2. Nah, itu yang Bapak Ibu harus hindari. Oke? Saya ulang ya, Pak. Ilmu boleh salah. Yang tidak boleh adalah memanipulasi riset. Nah, sederhana sekarang. Kenapa ini ilmu saya sebut kebenaran nisbi? Nah, mosok Pak Arsad, Pak Mulyoto, saya, Pak Sabto, ganteng-ganteng kayak gini. Mosok keturunan ketek. Ayo, ilmunya siapa? Darwin. Ilmunya siapa? Darwin, Pak. Darwin. Tetapi Darwin nggak boleh dibunuh, Pak. Darwin tetap ilmuwan besar. Oke? Karena Darwin bisa mengungkapkan bagaimana proses kera itu otaknya berkembang, jalannya mulai dari merangkak sampai tegak. Oke? Dia bisa membuat gambaran itu, Pak. Nah, kalau kawan-kawan ingin membantah teorinya Darwin, Bapak Ibu cukup membuat riset antitesis dari Darwin. Begitu caranya, Pak. Nah, Ibu tadi, saya ingin menyampaikan paper saya, Pak. Papernya kesimpulannya efektif, tapi ragu aku, Pak. Ini efektif bener apa enggak? Kan gitu, Bu? Sebenarnya iya Pak, tapi saya ragu juga apakah itu gap penelitiannya yang pantas untuk diteliti, gitu Pak. Gak ada. Jenenge ilmuwan kuwi masalah yo golek dhewe. Pertanyaan penelitian yo gawe dhewe. Gap yo membuat sendiri. Setelah itu diisi dengan caranya sendiri. Gitu kok. Yang penting, Bu, saya yang mengobservasi sendiri. Saya yang melakukan wawancara sendiri. Saya yang tahu dokumennya. 3 sumber ditriangulasi sudah jadi ilmu. Gitu, Bu. Jadi, Bu, enggak usah ragu dengan kalau tidak benar hasil risetnya. Ya. Jadi, riset itu boleh salah. Karena apa? Riset itu adalah empirical evidence. Artinya apa? Bukti-bukti empiris manusia. Empiris itu panca indera. Panca indera itu terbatas sekali, Pak. Sangat terbatas sekali. Misalnya Bapak Ibu, ini ada HP. Ini di belakang HP ada apa, Bu? Ibu lihat ada belakang HP? Enggak lihat. Nah, ada tisu. Bapak Ibu udah tahu kan? Ya. Jadi empirik manusia itu terbatas sekali. Coba Bu bayangkan. Teorinya Kepler. Pernah dengar Kepler waktu SMP? Iya, Pak. Nah, apakah Kepler itu jalan-jalan ke bulan untuk menemukan orbitnya Saturnus? Dia naik apa ke bulan? Enggak kan? Saat itu belum ada Apollo. Nah, dia hanya mengamati malam kayak ada benda di sana. Nanti bulan berikutnya benda di sana. Gitu, Bu.
Dan itu keterbatasan dari manusia sangat besar. Oke? Dulu namanya planet ada 9, ternyata banyak lagi, ya kan? Gitu, Bu. Jadi saya ulang ya, Bu. Jangan ragu menyampaikan hasil riset. Oke? Bapak Ibu tidak akan dipidanakan dari riset. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, Bu ya. Karena ilmu kebenaran nisbi. Yang benar-benar mutlak kebenaran itu adalah wahyu ilahi. Nah, gitu loh, Bu. Ayam ya, Bu ya. Pak Jo, itu yang tadi Mandeli desktop Bapak itu diupdate terus ya, Pak? Oh, enggak usah. Tapi insert citation-nya kadang-kadang ada yang enggak normal lagi gitu, Pak. Oh, kalau enggak gitu, mungkin ya, mungkin koneksi internet. Oke. Kalau misalnya masih lagi restart gitu, Pak. Yang penting kawan-kawan semuanya pastikan ini. Nah, ini apanya nih? Akunnya sama terus, Pak. Yang penting akunnya sama terus, Pak. Ini tidak akan hilang nih. Akunnya di sini nih. Ini namanya nih. Apa nih? Nah, ini. Nah, ini akunnya, sign out-nya nih. Nah, yang penting sama terus, Pak. Akunnya ini sama terus. Oke? Bapak bisa restart, bisa misalnya nanti dihapus, kemudian diinstal lagi juga bisa, Pak. Yang penting akunnya sama, datanya tidak hilang, Pak. Itu pengalaman saya. Oke? Oke, ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi sampai ke... Halo Pak Jo. Ya. Tadi terputus Pak Jo, maaf Pak Jo. Apa? Saya mau tanya Pak Jo, katanya artikel yang mirip disertasi kita tidak bisa diterima untuk penilaian jenjang akademik Pak Jo. Nah, itu gimana Pak Jo? Ya. Kalau itu saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya bukan penguasa dikti ya. Jadi intinya dikti itu memberikan keluasan kepada Bapak untuk berkembang setelah doktor. Nah, jadi kalau paper-paper yang berkaitan dengan disertasi itu sudah dianggap sebagai nilai dari pendidikan doktornya itu. Oh. Nah, kemudian kok dinilai lagi, itu namanya double kwitansi. Gitulah. Nah, nanti Bapak membuat riset berikutnya, mudah banget. Udah dokter itu udah pintu 1000 berkah terbuka lebar. Oke, makasih Pak Jo. Gitu ya Pak, itu yang saya tangkap. Ya oke, makasih Pak Jo. Baik, saya lanjut. Boleh tanya Pak? Ya Bu. Ya. Hasil penelitian kita kalau mau dipublikasikan di Scopus itu masa berlakunya berapa tahun? Maksud saya begini, saya punya penelitian tahun 2020, artikelnya sudah jadi, waktu itu sempat disubmit di jurnal Scopus tapi di reject, kemudian saya pindahkan lagi ke jurnal Scopus yang lain di reject juga. Nah, udah 2 kali di reject, jadi sayanya males gitu ya waktu itu tuh. Sampai sekarang belum saya coba lagi untuk disubmit. Nah, apakah ini tidak terlalu kadaluarsa kalau penelitian tahun 2020? Yes, ya bagus. 2020 masih baru ya. Nah, begini logikanya. Ilmuwan geologi Belanda waktu zaman penjajahan Belanda itu mendaki di Gunung Jayawijaya. Oke, dia membawa pulang batu Grisberg. Batunya itu temuannya pada zaman penjajahan Belanda. Oke, kemudian setelah itu batunya dibawa pulang, kemudian ditemukan oleh ilmuwan lain. Ini batu di mana ini? Kok bisa nih ditemukan ini? Ternyata kandungan batu itu memiliki mineral, emas, dan seterusnya itu. Temuannya bisa jadi puluhan sampai ratusan tahun. Oke? Tapi masih eksis sampai sekarang. Kemudian diteliti ulang, oh ternyata benar. Kemudian digali menjadi tambang Freeport. Artinya, data Bapak dan Ibu semuanya itu bisa saja disampaikan walaupun lama. Ya, lama. Kemudian kalau muncul keraguan dengan data itu, ya, kawan-kawan, misalnya ragu, wah ini kayaknya sekarang sudah berubah.
Maka caranya nanti di metodologi riset, kawan-kawan cukup disampaikan yang namanya riset ini dilakukan selama 5 bulan. Gitu. Nggak usah dari tahun berapa ke tahun berapa. Begitu, Pak. Loh, berarti ngapusi, Pak? Enggak, cuma enggak terus terang aja. Ya. Apalagi tahun 2020 masih aman tuh. Okay. Ya, makasih Pak. Tahun 2012 sekarang masih ada paper saya yang harus saya produksi pada tahun 2012. Sekarang tahun 2023, berarti 11 tahun. Masih ada paper itu. Ya. Ya. Terima kasih. Begitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Pak Dodi, pernah publish di Scopus, masih bisa dipublish ulang ke jurnal lain, terutama dengan modifikasi. Nah, tadi Pak, kalau mau diulang dengan cara angle-nya yang berbeda, Pak. Ya, Pak Dodi, angle-nya yang berbeda. Jadi riset metodologinya sama, kemudian finding-nya sama. Ya. Jadi riset metodologinya sama, ya. Ini saya tambahkan ya di sini. Esa unggul ini bersama nih, ya. Jadi finding-nya sama, riset metodologinya sama. Oke. Jadi dalam paper itu bolehnya namanya plagiarisme. Boleh plagiarisme. Ya. Nih. Nah, saya buka ya nih anatominya. Nah, yang boleh di mana, Pak? Riset metode sama result. Oke? Riset metode ini nomor 4 sampai 5 ini boleh sama, Pak. Oke? Oh iya. Oke, Variabelnya sama ya? juga variabel juga boleh sama ya, Prof. Boleh sama, boleh sama. Yuk, boleh sama. Katanya ada yang bilang kalau akan submit lagi ke Scopus itu variabelnya sebaiknya tidak semuanya, hanya sebagian saja. Datanya boleh sama. Nah, nanti kan apa istilahnya kawan-kawan semua sebelum submit itu kan ada namanya proses Turnitin, toh? Ya. Kalau Turnitin itu sudah di bawah 15%, aman, go ahead. Go ahead. Ya. Jadi judulnya dibuat modif gimana, introduction-nya baru, what is anonya baru, how and why sebenarnya baru, diskusinya baru. Jadi seperti tadi, Pak, satu benda angle-nya banyak. Iya, iya. Itu, Pak. Jadi yang nanti boleh sama adalah nomor 4 sama nomor 5 ini. Ya. Iya, gitu Prof. Ya. Oke. Bisa? Terima? Bisa, Oke. Prof. Diterima. Pak Dodi, oke ya Pak Dodi ya. Bu Rismati, bagaimana cara membahas data yang tidak signifikan dan bagaimana menyatakan novelty-nya, Pak? Bu Rismati, ada Bu Rismati? Boleh menyambung yang ini, Prof. Jo. Oh, ada yang menyambung nih. Menyambung nih. Dari yang Ibu sebelumnya, Prof. Oke, ya, terus yang sudah submit terus di reject beberapa kali kan sudah berapa tahun gitu, Prof. Apakah itu referensinya kita rubah lagi untuk di ini diperbaharui ataukah bisa? Ya, ya betul. Referensinya buang semuanya. Buang semua ya. Jangan ragu-ragu, buang semuanya. Wes. Jangan dieman-eman. Ini susah dulu mencarinya. Buang. Lupakan mantan. Wes, harus move on ya, Prof. Move on. Ya, makasih. Karena begini, Pak. Itulah yang aku sebut, Pak, Bapak Ibu semuanya. Ilmu itu kan terus berkembang sangat pesat. Jadi kalau Bapak itu temuannya masa lalu, kemudian referensinya masa lalu, habislah sudah kita nih. Ya. Temuannya masa lalu, tapi di referensi kekinian. Ya, di situ ada barunya nanti, Pak. Ya, Prof. Ya, baik ya. Bu Riswati. Novelty bisa dimasukkan di sini, Bu. Nomor 3 nih, Bu. Novelty ini hanya statement yang kita keluarkan, statement dari peneliti, statement dari autor. Riset ini memiliki tingkat kebaruan yang tinggi. Kenapa? Karena cara mengelola sekolah di Papua ini unik dan memiliki karakteristik yang harus ditempuh, misalnya gitu loh. Dan riset di Papua tentang ini tidak ada sebelumnya, gitu loh, Bu. Itu novelty-nya. Oke. Walaupun variabelnya sama,
Tapi kan tempatnya berbeda, ada novelty berbeda kan? Begini, Begitu Pak. Bu Rismati. Maaf Pak, bentar Pak. Jadi saya meneliti tentang hormon kerbau pada daerah dataran rendah, sedang dan tinggi gitu Pak. Nah ternyata hasil ANOVA-nya non signifikan. Nah gimana membahasnya dan itu apakah ada novelty-nya gitu Pak? Ya, kalau tidak signifikan Ibu tinggal ditanda tanya aja. Jadi itu kan berkebalikan dengan hipotesis bahasanya itu. Ya kan? Ya Pak. Berkebalikan kan? Misalnya ini kalau dalam pendidikan begini contohnya. Nanti hampir sama nanti. Topiknya tuh mesti dianalogkan menjadi podo. Jadi ini, fasilitas pendidikan akan meningkatkan kualitas lulusan, misalnya. Ya? Ya Pak. Jadi dengan fasilitas yang bagus, maka lulusannya jadi bagus. Itulah kan logika umum begitu, Bu. Iya, Pak. Ya, tapi setelah diteliti, ternyata itu mitos. Ya. Apa ini? Mitos ternyata. Banyak orang yang punya kelebihan lulusan yang di atas rata-rata, tapi fasilitas pendidikannya itu sangat sederhana. Oh, iya kan? Ya, nah, nanti dibuat kalimatnya, judulnya dibuat tanda tanya. Itu fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan, tanda tanya. Bahasanya, apakah fasilitas pendidikan yang komplit meningkatkan lulusan sekolah? Itu tanda tanya, gitu, Bu. Itu. Ya. Itu dari situ ada menggelitik, Bu. Ya, itu novelty-nya apa Pak kalau non signifikan begitu? Novelty-nya berarti ini adalah di luar dari understanding of the word. Di luar dari pemahaman semua orang. Ya kan? Ya, Pak. Itu novelty. Ya toh? Selama ini kalau fasilitas pendidikan bagus, lulusannya bagus kan gitu toh? Iya, Pak. Nah, temuannya ini berbeda. Gitu loh. Nah, karena temuannya berbeda tidak signifikan, nanti Bapak Ibu konklusinya ditambah, nih konklusinya nih. Ditambah maknanya apa? Maknanya bagi praktisi pendidikan jangan fokus terlalu besar kepada fasilitas pendidikan. Ya, Pak. Tapi fokus anggaran bisa dialihkan kepada membangun motif-motif, membangun motivasi-motivasi, membangun mimpi-mimpi bagi para siswanya. Loh, gitu loh. Halo. Ya, Pak. Fasilitas pendidikan bagus, mimpi nggak ada. Gimana Tapi kira-kira? harus ada di pembahasan ya Pak, karena kesimpulan itu kan mengulang yang ada di pembahasan. Ya, kesimpulan ini Anda meresum dari resum. discussion. Iya, Pak. Gitu ya. Enak diomongkan ya. Iya Pak, ditulisnya susah ya Pak. Prof Jo, izin bertanya Prof Jo. Terima kasih Pak. Masih kaitannya dengan ini ya. Kalau bisakah memungkinkan kita menulis Scopus itu dari literatur review, Prof? Sangat bisa, cuma nggak bisa jadi profesor atau literatur review. Nggak apa-apa lah. Yang penting bisa bermanfaat. Bisa. Sangat bisa. Ya. Matur nuwun, Prof. Sami. Bu Salasi Wasis. Oh, Bapak nih, Salasi Wasis Widianto. Mana? Mana? Pak Salasi Wasis ada? Oke, lanjut. Salam Q1. Boleh saya tanya dulu. Pak Salasi ada, Pak Salasi? Waduh. Suara saya masih aman kan? Masih Pak Jo. Aman, Bro. Aman. Salasi yang nggak bisa masuk, oke? Pak Salasi belum saya jawab karena Pak Salasi belum bisa respon. Pak Izin Mulyoto. Pak Jo, tanya Pak Jo. Ya, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, izin Pak Jo. Pak Jo izin bertanya terkait pemilihan jurnal yang terindeks Scopus. Contohnya pada penulisan literatur review atau sistematik literatur review,
ada namanya tahapan screening jurnal. Nah, Minta yang apa? saya tanya, Minta apa, ulang? ada tahapan screening jurnal. Artinya ada jurnal-jurnal yang sesuai dengan pencarian si peneliti. Nah, apakah tahapan screening jurnal yang seperti kemarin kita praktekkan mungkin 5 tahun ke belakang, kemudian dia harus dia bentuk keluarannya adalah bukan artikel tetapi research. Nah, itu apakah tahapan itu yang disebut tahapan yang dipraktekkan kemarin itu merupakan tahapan screening jurnal atau pemilihan jurnal, apakah tidak itu. Nah, yang kedua, kalau memang bagaimana mendokumentasikan kalau seandainya begini, tahapan pertama saya pemilihan 5 tahun, ternyata dari jurnal yang saya cari pemilihan penelusuran jurnal ada 1.500. Kemudian tahapan kedua saya memilih artikel, ternyata seleksi ada 1.500 seperti itu. Nah, bagaimana mendokumentasikannya supaya kita catat gitu. Kalau tadi tahapan pertama 5 tahun ke belakang ada 1.500, tahapan yang kedua kemudian ada terkait jurnal itu adalah riset itu 1.000. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mendokumentasi artinya Bapak ingin menghafalkan tahapannya gitu maksudnya? Iya, mencatatnya. Kadang-kadang kita terlewat, tadi berapa ya yang 5 tahun ke belakang tadi itu ternyata keywordnya sesuai nih. Ternyata 5 tahun ke belakang, contohnya saya ngambil kata kunci end of life. Nah, kemudian saya coba ambil 5 tahun ke belakang. Ternyata ada 1.500 jurnal. Kemudian saya mengurangi lagi dari saya akan seleksi lagi. Ternyata jangan kalau tadi ada all atau semua, tapi saya mau spesifikan lagi menjadi jurnal tersebut adalah hasil penelitian atau research. Nah, ternyata berkurang lagi 1.000. Nah, kadang-kadang kita terlewat. Nah, supaya jadi laporan kita di literatur review, nah itu kan kadang-kadang kita terlewat hal itu gitu. Itu bagaimana, Pak Ju? Makasih. Ya. Sebetulnya ini kan tidak perlu didokumentasikan ya. Itu cara naik sepeda ontel gitu. Gimana caranya? Langkah kaki kanan. Kemudian setelah itu genjot, pantatnya naik ke saddle. Nggak usah didokumentasikan, itu seperti orang ilmu jalan saja kok, Pak. Oh, itu bukan bagian dari tahapan penulisan literatur review atau sistematik literatur review, Pak Ju ya? Bukan ya, Pak? Bukan. Jadi intinya. Intinya karena saya lihat di panduan panduan penulisan itu tertulis screening yang kita lakukan. Nah, itu. Jadi gini. Ini kan dokumen ya. Misalnya tentang digital marketing. Ini dokumen ya. Ini tentang digital marketing. Kan ada sebegitu banyaknya toh. Nih, kan ada, saya buka yang lama ya. Saya buka yang orisinil. Nah, kan ketemu 3.300 toh. Ini toh. Ini kan, ini loh. Kawan-kawan ini loh, ya. Nah, ini kawan-kawan nggak usah didokumentasikan. Yang penting begitu sudah dapat referensi terbagus ya sudah, referensi itu kita ambil. Kita download, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley ini. Add di sini, Pak. Ini library, kemudian masukkan di sini, Pak. Masukkan dalam paper kita di sini. Paper-paper yang akan kita sitasi. Gitu, Pak. Artinya, kalau misalnya di perpustakaan kita sendiri ini semua papernya berpusat tinggi, kan kawan-kawan harus nyicil ayam toh. Papernya berarti betul-betul mendukung kualitas paper kita gitu loh. Menaikkan kualitas paper kita. Nah, akan menjadi konyol kalau referensinya di sini, yang kita punya di sini, ini referensi-referensi yang nggak bagus. Nanti begitu kita citasi, ya referensi kita bukan ingin menaikkan, tapi malah menurunkan kualitas paper. Gitu loh, Pak. Bapak nggak usah didokumentasikan, atau apa, nggak perlu, Pak.
Okay? Bagaimana cara menghapus referensi itu kalau yang tidak bagus-bagus itu, Pak Jo? Pak Jo. Udah, jangan tinggal klik kanan, delete dokumen. Nih. Oh, iya. Jatuh Iya, dari okay. Jatuh dari pohon kelapa ini lebih mudah daripada naik, Pak. Oke, Pak Jo. Belum tahu trik-triknya itu, Pak Jo. Maaf, Pak Jo. Ya, nggak apa-apa. Bertanya, Pak. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, Oke, baik, ya. Pak Jo. Makasih. Sama-sama. Terjawab ya, Pak? Pak Mulyoto. Iya, Pak. Makasih. Oke, Pak Jo. Yang namanya simpel bisa diterima. Mungkin bisa diberi contoh artikel tersebut. Pak Mulyoto. Lihat nih, Pak Mulyoto. Mana Pak Mulyoto ada? Ada, Pak. Ya, ini, Pak. Belum penelitian soalnya nih, Pak. Saya. Ya, jadi gini, Pak. Pokoknya kalau sudah bicara paper itu harus simpel. Jangan kompleks. Riset boleh kompleks bertahun-tahun, variabelnya puluhan, tapi namanya paper harus simpel. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah orang itu melihat paper kita, orang itu mencitasi paper kita. Ya, mereka menerima ide kita. Kompleks, ada penelitian yang simpel bisa diterima. Wah, simpel semua nih. Punya saya ini simpel banget, Pak. Very simple. Aku udah bilang kalau sudah simple banget nih. Nih, punya saya nih. Ini saya memperkosa mahasiswa saya. Satu paling suka memperkosa mahasiswa kalau urusan paper tuh. Karena apa? Mahasiswa seneng banget. Saya punya paper terindex Scopus. Padahal guru SMP. Wah, seneng banget. Nih, ini yang baru publish ya, yang baru publish. Oke. Nah, aksi ini. Nah, lihat nih. Oh. Dia guru ini memiliki namanya aksi application, Pak, berbasis Android. Untuk apa? Untuk meningkatkan achievement. Bidang apa? Pembelajaran akuntansi. Kira-kira guru apa, Pak, pembelajaran akuntansi ini, Pak? Ya, guru akuntansi, Pak. Guru akuntansi, ya toh? Nah, kita cek, dia guru mana. Klik, ini kan. Nah, guru mana nih ya? Oh, bukan ini. Guru mana? Pokoknya ini paper dari mahasiswa, ya. Oh, sorry, riset dari mahasiswa saya paperkan. Saya kembali lagi. Nah, jadi ini aksi application, aksi seperti apa bahasanya itu? Ya aplikasi lah, aplikasi kayak Gojek gitulah, Pak. Aplikasi kayak Gojek itu. Jadi XJ, gitu kan, Pak? Gitu. Sama lagi, Pak. Ini juga. Nah, yang berikutnya nih. Nah, ini kan Bapak Ibu, ya. Ini riset tahun 2012, publish 2022, ya. Ini riset disertasi, ya, riset disertasi. Yang kawan-kawan tadi masih ragu dengan apa namanya riset tahun 2020. Wah, itu. Terus ya, ini. Saya risetnya 2014 ini. Aman terkendali. Masih bisa dipakai variabel-variabelnya, Pak Jo, ya? Bisa, sangat bisa. Wah, ini lihat nih. 4 variabel, Pak Jo. Wah, 4 variabel, X1 ke Y, 1 paper. X2 ke Y, 2 paper. X3 ke Y, 3 paper. Nih, lihat nih. Mohon bimbingannya nanti, Pak Jo. Ayo, saya itu punya rumah Scopus ya untuk belajar bersama nih, Pak. Besok belajar sana, Prof. Besok camp. Oh, ada yang mau datang ke sini besok? Iya, besok saya, Prof, ikut yang camp. Insya Allah. Oke. Nah, Prof, silakan. mau bertanya terkait tadi, ini pertanyaan Bapak tadi. Kalau apa namanya indeks Scopus, ada kata-kata teman saya, kerangka penelitiannya terlalu sederhana, iso harus ruwet gitu, Prof. Bener, Prof? Ya, kan dia orang ruwet. Mesti orang diajar ruwet. Kalau saya kan orang sederhana. Sederhana, orang desa. Berpikir simpel aja. Ya, berarti simpel nggak apa-apa kan, Prof. Yang penting bermutu, Prof. Ya, lihat nih. Saya tunjukkan ini, Bu. Pak Mulyoto tadi. Coba lihat nih, Pak Mulyoto.
Bisa dikirim Pak PDF-nya ke sini atau mungkin doinya? Ya bisa dibuka, nama Jumintono terkenal di mana-mana. Bukan ini. Pre-test dan post-test. Coba Pak. Post-test ya. Bandingkan pre sama post ini analisis Mantap, sederhana. Prof. Ini analisis paling sederhana sedunia dan akhirat. Coba. Bapak Ibu punya SEM, cutat-rono tuh. Wah. Rumit. Cuma yang saya jual ini, Pak. Loh, lihat nih. Yang saya jual bukan topik progresif masker relaxation, enggak. Bukan video, enggak. Tapi dengan cara ini, dia memahaminya tuh quick. Gitu loh, Pak. Jadi, understanding, tapi quick. Gitu loh, Pak. Yang kita jual tuh menghemat waktu, gitu loh, Pak. Ini bagus lagi, menghemat waktu, memahami dengan cara, ya gitu, Pak. Jadi, yang kita jual itunya, Pak. Jangan topiknya, topik nggak akan ada yang menarik. Semua topik itu sama, Pak. Pangkatnya semua topik itu sama, Pak. Nggak ada yang namanya fisika lebih baik daripada sosial, nggak ada. Itu zaman saya dulu. Kalau masuk sekolah, jurusannya apa? Fisika. Tegak jalannya. Belum. Jurusannya apa? Sosial. Kan gitu, toh. Nggak ada, Pak, sekarang, Pak. Ya, yang penting publish nih, Bro. Ya? Yang penting publish. Iya, yang penting publish. Yang kita tunjukkan bukan topiknya. Yang kita tonjolkan bukan topiknya. Yang kita tonjolkan adalah signifikansi dari riset yang itu memberikan cerminan kontribusi. Ya. Saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jam 17.00. Satu lagi boleh. Terakhir, Ibu. Nice. Gara-gara kalau Ibu itu biasanya susah ditolak. Ya, Bu. Ngapunten. Bapak izin tanya gimana caranya mencari cepat jurnal Q1? Mencari jurnal tujuan? J. Untuk disubmit? Ya, bukan. Mencari referensi jurnal Q1 dengan cepat dan banyak. Bagaimana, Pak Jo? Cepat dan banyak. Ibu sudah masuk rumah Scopus? Online saja, Pak Jo. Masih belum, masih nunggu di Malang, Pak Jo. Oke, nunggu di Malang. Ibu kalau online sudah, Ibu sudah masuk handling? Handling? Belum, Pak Jo. Nah, kelas online selesaikan sampai Ibu bisa masuk handling. Nanti akan dituntun. Ya, Bu? Oke, Pak Jo. Makasih, Pak Jo. Kan mudah, Bu. Kalau nanti di handling, Ibu akan dituntun untuk share screen. Kemudian setelah itu, kalau misalnya Ibu belum punya ya, ini sederhana, wes tak jawab. Kalau misalnya kawan-kawan tidak punya Scopus berlisensi, Ibu punya Scopus berlisensi, Bu? Belum, Pak Jo. Nah, bisa masuk nih, Bu. Mendeley. Ibu bidangnya apa, Bu? Bidangnya apa, Bu? Ekonomi, akuntansi, Pak Jo. Accounting, ekonomik, ya, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, set di sini. Oh, ini kan ekonomi accounting nih. 2000, itu ada 50.000 kan? Tahun yang baru. Nah, katakanlah 2 tahun terakhir. Cari yang jurnal. Gitu. Kalau Q1, Pak Jo? Iya nih, lihat nih. Terus kan most cited. Cari yang jurnal terbaru, kemudian most cited. Kebanyakan Q1. Kalau nggak percaya, buka. Nih ya. Ini coba nih. Ini yang paling atas nih. Nah, paling atas nih. Coba buka jurnalnya. Nah, buka jurnalnya ya. Nih. Iya, Pak Jo. Copy. Nah, ini saya copy ya. Ini jurnalnya tak ulang dari sini. Scopus.com. Buka Scopus.com. Buka Scopus.com. Nah, ini semua orang bisa masuk sini, title. Pastekan, jebret. Finance. Klik. Apakah dia Q1? Teng. Bisa dilihat dari SCR-nya. Ini, lihat ini. High percentile nih. Ya kan? Ya, Pak Jo. Gampang toh? Siap. Turnuan Pak Jo. Sama-sama. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, jam 17. Rabu masih banyak, ikut saja ya.
saya free, saya mengabdikan diri. Kalau Rabu, saya insya Allah tidak pergi kemana-mana. Siang pun saya tidur supaya bisa melayani Bapak Ibu dengan baik. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mas. Di Pak Jo. Di Jogja ya Pak Jo. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sehat selalu Pak Jo. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fendi masuk. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk partisipasinya dalam webinar kali ini. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin daftar pendampingan atau bimbingan online offline, boleh ditanyakan kepada saya, monggo. Mas Fendi, izin Ya, Ibu Sri. bertanya. Monggo Nggih, Ibu. Mas, saya kan besok ini apa namanya, insya Allah ikut yang camp Jogja, berangkat dari sini. Oh ya. Saya sampai sana maghrib ya Mas, bisa Ya, Bu, langsung ke rumah Skopus nggih? Bisa Bu, bisa. Oke. Nanti Terus ya. nggih? Nanti tinggal dikomunikasikan dengan admin yang ada di grup ini ya Bu, camp. Oke. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pada saat kita ikut camp tadi, kalau hanya masih, mohon maaf saya memang sudah siap 2. Kalau hanya masih yang satunya masih konsep saja belum sampai terjun, boleh apakah bisa Mas? Kalau yang satunya, ini Ibu ada 1 hasil riset atau 2 Bu? 2. Yang satu sudah Oh. sampai selesai, yang kedua kemarin kan baru ngajukan proposal ini. Masih konsep itu, bagaimana Mas? Oh ya, jadi untuk pendampingan camp itu Bu hanya 1 artikel saja Bu. Untuk target setiap camp itu hanya 1 artikel saja terindeks Scopus ya. Jadi cukup hasil riset saja, 1 hasil riset saja ya Bu yang dibawa. Sampai yang maksudnya yang sampai hasilnya, atau maksud saya milih yang mana, hanya konsep Oh saja? yang sudah sampai hasilnya Bu. Oh sudah Karena ada nanti, hasilnya ya. Oh gitu, oke. Nanti kan dibimbing untuk kayak linknya Scopus juga kan Mas, yang tidak berbayar gitu. Kenapa Ibu? Mohon maaf. Nanti untuk link Scopusnya kan kita diberikan kan Mas? Iya betul, nanti akan difasilitasi dari kami Bu. Oke. Carikan caranya. Oh ya, siap. Matur suwun nggih Mas. Iya, sami-sami Ibu Sri. Pak Fendi. Mas Fendi. Izin Mas. Pak Mas Indra, Fendi. monggo Pak Indra. Mas. Pak Baik, Indra. iya Mas. Mungkin saya ingin tanyakan sedikit Mas terkait dengan pendampingan online. Ini Ya, berapa Pak. lama ya Mas pendampingannya ini? Untuk pendampingan online sendiri berlangsung selama 6 bulan, Pak. Tapi untuk videonya, video bimbingan online atau video materinya bisa diakses selamanya, Pak. Jadi tenang gitu. saja. Ya, jadi untuk pendampingan online dihitung dari ketika Bapak itu mengupload anatomi paper, Pak, atau mengajukan pendampingan. Itu, Pak. Berarti sudah final ya yang kita upload itu ya? Ya, sudah final anatomi papernya. Ya, termasuk referensi dan sebagainya ya? Ya, betul, Pak. Mas Fendi. Ya, Pak Tombari, silakan, Pak. Ya, kita kan riset kita kan 2014 ya seperti itu. Nah, ini untuk anatomi papernya seperti apa akan kita buat ulang seperti itu, Pak Mas Fendi? Kalau untuk hasil riset seperti yang Pak Jo bilang tadi 2014 masih bisa, Pak. Nanti untuk terkait anatomi papernya tinggal disesuaikan dengan materi yang ada di rumah Scopus, Pak. Kalau misal sudah ikut pendampingan online atau offline, nanti bisa disesuaikan saja, Pak, atau boleh ditanyakan kepada mentor. Oh ya, kita kan ikut yang pendampingan online seperti Oh, itu, ya. tapi kita belum menyelesaikan yang 13 itu ini Mas Fendi. 13 video itu. Nah, itu boleh diselesaikan dulu ya, Pak. Nanti akan ada materi tentang pembuatan anatomi paper. Nah, nanti dari hasil riset tersebut bisa dibuat anatomi papernya. Mungkin seperti itu, ya. Pak Tobari. Ya oke, Mas Fendi, makasih petunjuknya. Sami-sami Pak Tobari. Pak Dodik, silakan Pak Dodik. Bisa tanya, Kang? Pak Wendy, saya ini kan punya Pak Dodik, Pak Dodik, silakan mau tanya apa? Ya, halo. Ya, Bisa Pak dengar Dodik. suara saya, Pak? Bisa, Pak. Saya kan pernah punya paper, Pak. Ini saya submit di Scopus ini I4 ya. Tapi kemudian itu discontinue, Pak.